Saya akan menyampaikan kemarin saya rangkum dari hari Senin sampai hari ini ada beberapa kendala yang harus kita tangani, dan Bapak Ibu perlu tahu apa sih kendala-kendala itu sehingga ke depan tidak lagi ada kendala dalam pelaksanaan NBK. Dan ada beberapa kendala yang kami rangkum dan akan saya sampaikan di sini. Share screen. Mas Bangun bisa share screen? Mas Bangun belum bisa share screen. Oke, siap. Ya, siap. Ya. Kami ulangi kembali, ada evaluasi pelaksanaan gladi ANBK 2022. Jadi Bapak Ibu, kita rangkum sedikit, ada permasalahan yang kemarin kami dapati dari pelaksanaan hari Senin, Selasa, Rabu. Oke. Yang pertama nih, dari permasalahan ada di sini. Yang pertama adalah ada dari permasalahan komputer proktor. Ada sekolah yang hanya membuat satu komputer proktor sehingga 45 siswa dalam satu sesi. Ini terjadi karena kesalahan persepsi bahwa ruangan itu sama dengan jumlah komputer proktor. Jadi satu komputer proktor dibagi untuk 3 ruangan. Padahal itu membuat satu komputer itu untuk 3 ruangan itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus memastikan, memeriksa kembali apakah yakin bahwa komputer proktor itu sesuainya. Dan pastikan membuat komputer proktor di web hanya untuk 15 siswa dalam satu ruang. Memang betul di satu komputer proktor ketika kita membuat ruangan itu bisa diisi 30, 25, tapi ingat yang bisa digunakan hanya 15. Maka saya selalu mewanti-wanti ketika Bapak Ibu mengisi satu komputer proktor, saya selalu ngajarkannya ngisi 15 supaya Bapak Ibu itu tidak terbiasa, oh kan komputer di lab saya ada 25, dimasukkan semua aja gimana? Boleh, silakan. Tapi tetap 15 yang digunakan. Itu ya. Itu yang permasalahan pertama. Jadi satu komputer itu bisa sampai 45 siswa karena keliru dalam membagi jumlah server. Yang kedua, pengaturan sesi. Ada satu sekolah yang ada sekolah yang satu siswanya masuk di gelombang 2. Sedangkan siswa lainnya 45 yang lainnya itu berada di gelombang 1. Ya, itu. Nah, maka cek kembali pada menu cek kelengkapan data atau rekap. Jadi nanti pas membagi seksi itu ada rekapnya, mohon dicek sudah betul atau belum. Nanti saya tunjukkan. Kedua, berita acara. Nah, ini masih ada pertanyaan. Berita acara itu tidak dapat mengisi. Aduh, ada yang ini lupa bahwa ketika mengisi berita acara, Bapak Ibu harus mengisi terlebih dahulu fakta integritas. Ya, fakta integritas. Yang keempat, pengisian berita peserta di berita acara masih di berita acara, pengisian peserta tidak hadir di berita acara. Siswa yang tidak hadir diisi sesuai dengan yang tidak hadir walaupun sudah digantikan cadangan. Ini masih ada yang bertanya, ini siswa tidak hadir. Kan sudah digantikan cadangan, Pak. Berarti kan jumlah siswanya tetap 15. Tidak. Yang di berita acara adalah siswa utama. Oke, siswa utama.
Misalkan siswa utama itu tidak berangkat 1, ya tetap saja ditulis tidak berangkat 1. Bapak Ibu tekan angka 1, nanti dilihat, dicari siapa nama siswanya. Loh, kan sudah diganti cadangan. Betul. Ini untuk mendeteksi bahwa si anak di utama itu tidak masuk, alasannya apa. Lalu Bapak Ibu memasukkan siswa cadangan. Pastikan jumlah siswa yang diisikan sama. Jadi misalkan 2 yang tidak masuk, maka jenengan harus memilih 2 siswa yang nggak masuk. Itu. Dan ini siswa hari pertama sudah digantikan oleh cadangan, maka hari berikutnya yang masuk adalah cadangan itu. Siswa utama udah tidak usah masuk hari kedua. Atau siswa utama tidak masuk hari pertama, hari pertama terus digantikan oleh cadangan. Hari kedua siswa cadangan tadi tidak masuk, apakah digantikan dengan cadangannya lain? Tidak usah, biarkan saja kosong. Jadi pada intinya adalah siswa mengisi hari pertama, siswa mengerjakan tugas di hari pertama, maka dia juga mengisi di hari atau dia mengerjakan di hari kedua. Jadi literasi dan numerasi itu harus 1 orang yang mengisi. Lanjut. Upload dokumen. Upload tidak tepat waktu. Tanyanya itu biasanya, Pak, uploadnya besok boleh enggak? Ya itu sudah pertanyaannya kayak gitu. Ibu, yang hari itu dilakukan tolong selesaikan di hari itu. Jangan menunda-nunda. Jangan besok, apalagi nanti sore. Khawatir kami adalah lupa, entah itu ketinggalan ada di rumah, nanti kami dicari. Kita harus ngoyak-ngoyak dan Bapak Ibu harus ke sekolah untuk ngambil. Lanjut. Perangkat komputer, ini masalah di perangkat komputer. 1. Komputer server di bawah spesifikasi yang telah ditentukan. Kami masih menemukan komputer server masih di bawah spesifikasi. Ada. Oke. Sarannya ya upgrade sesuai dengan spesifikasi. 2. Waktu pada komputer tidak sama. Setelah kemarin kami mendapatkan ada 1 sekolah yang offline. ID proktornya sudah kami cek betul, sudah kami lihat sesuai, sudah menggunakan VAD yang baru, saya menggunakan Exambro yang baru, ternyata waktunya yang keliru. Waktu Indonesia bagian mana? Amerika. Di sana masih tanggal 13, ini sudah tanggal 14. Oke, jadi pastikan bahwa komputer itu sesuai, real. Apalagi Bapak Ibu, misalkan komputernya baterai CMOS-nya sudah habis, jenengan hari ini rubah, dimatikan shutdown, besok bisa hilang, kembali lagi. Jadi cek waktu komputer itu sesuai waktu Indonesia bagian barat, karena kita di bagian barat nih. Lanjut, yang kedua adalah VHD, versi yang digunakan ini 14.22.7.0. Bapak Ibu ketika membuat mesin dijalankan, di sana akan terlihat kok versinya berapa. Berikutnya, menghimbau kepada seluruh proktor atau teknisi wajib memiliki 3 VHD ini. 1. VHD fresh. Syukur kalau masih dalam bentuk RAR. Kalau tidak dalam bentuk RAR, mungkin yang ngopi dari tempat kami itu tidak dalam bentuk RAR, langsung utuh gelondongan. Ya monggo silahkan. Tapi yang pasti fresh masih 14.22.7.0. Yang kedua, VHD backup setelah sinkronisasi. Nah, kami masih menemukan sekolah yang tidak membackup. Entah itu alasannya ini komputer saya itu baru, jadi nggak mungkin rusak. Nggak tahu juga. Oke. Masih menemukan saya
sudah sinkron, betul, nilalah komputernya rusak atau VHD-nya rusak. Kemarin Anda ketemu dan tidak di backup. Ya akhirnya dengan terpaksa kita izinkan untuk sinkronisasi ulang. Namun sekali lagi harus ada ya yang kami bicarakan baik-baik gitu ya. Kita bicarakan baik-baik alias saya ceramai panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Yang ketiga, PHD backup setelah pelaksanaan. Bisa per hari. Ya. Namun yang ketiga ini membutuhkan harddisk yang besar. Ini Bapak Ibu minimal 2 VHD flash dan VHD backup itu wajib punya. Terus, nah ini jenis VHD ini akan sangat bermanfaat apabila Bapak Ibu tiba-tiba mengalami gangguan atau kerusakan infrastruktur yang tidak kita harapkan. Ketiga jenis VHD tersebut jangan dihapus sebelum muncul hasil ANBK. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu merasa, wih sudah rampung ini ANBK, hapus del. Ya. Hasil ANBK rapot mutu di bulan Februari nanti nggak keluar, ada error karena belum terkirim jawabannya. Nah terus gimana yang terjadi? Maka Bapak Ibu jangan menghapus sebelum rapot mutu keluar. Lanjut, permasalahan berikutnya adalah VirtualBox operating system. Nah ini Bapak Ibu tolong ini yang pertama ini kami menemukan beberapa. Ada sekolah yang pilihan sistemnya masih Linux. Saran baca kembali petunjuk teknis bahwa setting sistem operasinya adalah Windows 2012. Memang masih ada. Bapak Ibu belum move on ini. Karena saya tahu ASPD kita menggunakan Linux, bahkan kemarin katanya ada Gladi AKM juga menggunakan Linux ya. Jadi Bapak Ibu tolong move on, bedakan antara ANBK dengan pelaksanaan yang lain. Memang bisa jalan Pak di Linux itunya, bisa jalan normal, tapi nggak bisa upload. Kemarin kita coba, ternyata bisa jalan itu. Jadi kita nggak nyadar bahwa kok bisa jalan ya udah berarti jalan aja. Ketika untuk mengupload hasil jawaban tidak bisa. Setelah saya lihat, oh ternyata itu. Berikutnya loading soal lama. Nah, tolong Pak Ibu atur prosesornya ke 4 CPU ya. Ya. Ke 4 CPU. Apalagi nyon sewu, Bapak Ibu jika menggunakan komputer Core i5 generasi yang lama, kami sarankan betul-betul Bapak Ibu ke 4 prosesornya ke 4. Kenapa? Karena ANBK ini soalnya lumayan berat. Sudah kami celangkan bahwa soalnya adalah multi stage. Jadi ketika Bapak Ibu pindah ke stage berikutnya kan loadingnya kadang lama, termasuk yang online. Itu loadingnya lama, maka dari itu tolong atur CPU-nya ke 4. Jadi ketika nanti perpindahan soal akan lebih halus. Terus permasalahan ketiga, ini juga network masih terbalik. Di adapter 1 itu ke internet, adapter 2 ke internet juga. Ini dua-duanya ke internet ada. Sarannya tolong kembali membaca petunjuk teknis. Silakan buka kitab. Yang keempat, network ada yang gagal dalam upload jawaban. Nah, tadi nyambung dengan atas, sudah betul jaringannya ke jaringan lokal, ternyata adapter 1 itu
Promiscuous atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Itu promiscuous mode-nya ditolak. Tolong ubah ke allow all. Jadi jaringan bisa melakukan upload data. Jadi kemarin ada yang ininya ditolak, maka upload jawaban tidak bisa. Lanjut. Nah, ini di CPT admin, permasalahan di CPT admin, sinkronisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekolah yang melakukan sinkron tidak sesuai waktunya. Ini kebiasaan. Tolong sinkron sesuai waktunya. Jadi sarannya adalah sinkron sesuai waktunya. Ini saya nggak tahu, mungkin kebiasaannya gini. Alah, sinkron nanti juga boleh. Iya, hari Minggu itu terus terang saja saya itu mau tidur nggak tega. Akhirnya saya tidur setelah jam 12 malam. Nunggoni 3 sekolah nggak masalah yang belum sinkron. Jadi tapi alasannya ada banyak macam sih. Saya pikir sinkronnya harus bisa besok pagi hari Senin. Tidak, pokoknya sesuai jadwal. Oke, sesuai jadwal. Termasuk Bapak Ibu yang ditumpangi dan tidak punya server. Nah, ini yang bermasalah. Jadi ditumpangi PKBM dan servernya hanya cukup untuk SMP. Ini ternyata tetap harus sinkron di hari H. Sesuai jadwal. Nah, monggo gimana caranya? Jangan sampai tadi saya ulangi, terbiasa nanti saja boleh. Akhirnya hari Minggu jam 12 malam tutup, kami dapat laporan dari provinsi masih ada sekolah ini yang belum. Kami harus menjapri satu-satu, tidak dilalah. Mungkin proktornya ada nggak ya? Saya tidak menyebut merek ini. Proktornya perempuan, bisa dibayangkan. Saya minta proktornya perempuan jam 10 malam untuk ke sekolah. Itu ya, mohon jadi tidak ada yang lembur-lembur gara-gara sinkronnya nanti. Lanjut. Ada yang kedua, semoga orangnya ada. Backup dan hapus. Ada sekolah yang lupa melakukan backup dan hapus sebelum mulai sinkron. Tolong baca kembali petunjuk teknis. Khawatir kami kalau Bapak Ibu tidak melakukan backup dan hapus, itu jenengan sudah sinkron tapi terbaca di pusat belum sinkron. Itu akibatnya biasanya. Backup dan hapus itu lupa dilakukan. Ketika setting BAD, maka dia bisa jadi di pusat jenengan, ini kok belum sinkron? Saya sudah. Ternyata lupa backup dan hapus. Ya, emang ada Pak? Ada. Nomor 3, transfer respon. Banyak sekolah yang tidak dapat memilih tes karena belum melakukan setting transfer respon. Tolong buat transfer responnya. Jika terkendala membuat transfer respon, monggo silakan baca petunjuk teknisnya. Ada bagaimana cara membuat transfer respon. Yang keempat, upload jawaban. Tidak dapat rilis token di sesi berikutnya karena belum melakukan upload jawaban pada sesi sebelumnya. Silakan upload jawaban dilakukan per sesi. Namun apabila ada kendala, misalkan kasus ada siswa di sesi 2 atau sesi terakhir itu Bapak Ibu belum sempat melakukan upload jawaban, tiba-tiba listrik padam, tolong lakukan upload. Namun sampai ditunggu waktunya belum nyala juga listriknya, sampai hari berikutnya, silahkan Bapak Ibu komunikasi dengan kami untuk melakukan atau mengaktifkan tombol force close. Oke. Komunikasi kepada tim teknis kami. Lanjut, status tes tidak dapat pindah sesi pada status tes karena siswa masih ada yang berstatus login.
Ya, pastikan siswa sudah logout setelah mengerjakan. Jadi mohon komunikasikan dengan pengawas bahwa dan Bapak Ibu selaku proktor melihat status tes di dashboard GPT admin apakah ada siswa yang masih statusnya login. Kalau masih ada statusnya login, silahkan jangan login pakai akunnya siswa, logout kan. Nggak usah narik siswanya sudah pulang, suruh balik lagi, kasihan. Ya, oke, itu saja kendalanya. Oke, jadi yang saya maksud, saya share screen kembali. Ya, ini Bapak Ibu, ketika di sini Bapak Ibu setting. Nah, Bapak Ibu ketika new di sini, ya, ini nama bebas, misalkan ANBK 2022. Terus, nah, sini kemarin itu kami masih menemukan posisinya Linux. Terus kami masih menemukan ya Linux. Terus karena belum move on dari aplikasi yang sebelumnya, Debian, RAM-nya betul 409 ini. Nah, Bapak Ibu itu bisa melihat sebetulnya ini aja. Ini kalau logonya apa namanya penguin atau gambar hitam kayak gini itu berarti ini Linux. Nah, ini yang kemarin masih kami temukan. Kok bisa ya? Ya bisa. Dan tidak hanya satu ya, banyak itu kemarin saya temukan. Sekolah yang belum move on masih pakai Linux. Nah, ini tolong diubah di Windows terus 2012. Termasuk juga ada kasus sekolah yang karena ini sekolahnya ya sebetulnya agak lama juga. Windows 2012-nya nggak ada. Setelah saya minta, Pak, tolong dicek Windows komputernya apa? Ternyata komputernya support. Nah, ternyata Bapak Ibu ya proktor itu lupa mengaktifkan virtualization teknologi. Di Windows 2012 64 bitnya nggak keluar. Ini ya, Windows, pastikan ini Windows dan gambarnya seperti ini. Terus, nah prosesornya Bapak Ibu silakan rubah ke 4, nih. 4 saja. Komputer saya cepat. Jadi monggo, kalau Bapak Ibu mungkin Core i7 generasi yang terbaru, Core i5 generasi terbaru, monggo sih. Tapi kita sadar sendiri aja dengan komputer proktor kita seperti apa, server kita seperti apa. Nih, terus oke. Nah, di sini network kami kebetulan saya tidak ada networknya. Quick adapter gini aja lah. Kita pakai webinar di sini Pak, proses premium mode. Oh, boleh ngomong lah ngomong. Ini jangan deny tapi low all. Ya, ini yang masih kemarin deny. Terus ininya not. Oke, itu. Terus nah, tadi ini yang sudah dengan setting ini jangan sampai dipindah. Ada yang dipindah, jangan di-cut, jangan di-rename foldernya. Wah, filenya juga jangan di-rename.
Nah, ini hilang nanti. Ada yang rename ada. Satu lagi, mohon maaf nih. Di sistem ini hardware clock in UTC time ini dicentang. Ini untuk menyesuaikan waktu dengan server. Dan lupa terus klik OK. Ini yang VirtualBox settingnya. Saya mengingatkan kembali sedikit. Oke, lanjut. Saya terangkan yang settingan yang ini. Nah, Bapak Ibu yang keliru kemarin ada di Proctor, komputer Proctor. Pikirnya satu, terus ruangannya ini. Ini komputernya ruangannya untuk 3 ruang. Nah, ini lab 1, lab 1, lab 2, lab 3. Simpan. Jadilah 3 ruang gitu ya. Maaf, ini ruangnya 3. Tapi servernya tetap 1. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Tetap ini saya pakai 2 server. Itu ini komputer Proctor. Terus pengaturan sesi. Nah, Bapak Ibu pengaturan sesi seperti ini harus dilakukan ketika sudah melakukan pengaturan sesi. Apakah sudah benar atau tidak? Ini yang harus dilakukan. Ini lihat rekap, pastikan betul-betul sesuai. Nah, yang betul kurang lebih seperti ini. Kami menggunakan 2 server. Ini saya di hari di gelombang 2. Kliennya 15. Sesi 1 15. Server 1. Server 2 ya 15. Sesi 2. Sesi 1 server 1 15. Server 2 kami tidak mengadakan. Boleh. Mau dibagi rata juga boleh. 10 10 10. Berapa ya? 12 12 12 13 misal gitu. 11 13. Pokoknya ini mau diratakan, monggo silahkan saja. Biar ini faktor yang kedua, ini lab komputer ini biar kerja juga, ya monggo. Ini bikin 10, ini bikin 15, ini bikin 10, ini bikin 9. Boleh. Atau nih Bapak Ibu, ini pembagian sesi. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu numerasi apakah sama. Dilihat. Jangan sampai terpisahkan. Ada kasus yang kemarin adalah 15 14 maaf 15 di gelombang 2 ini sesi 1 15 terus ada di gelombang 2 satu anak nyempil satu ada terjadi. Jadi Bapak Ibu tolong pastikan kalau Bapak Ibu hanya menggunakan 1 gelombang, maka yang terisi harus 1 gelombang kayak gini. Apabila Bapak Ibu menggunakan gelombang 1 dan gelombang 2, silakan juga. Apakah bisa Bapak Ibu gelombang 1 dan gelombang 2 digunakan? Bisa. Ada beberapa sekolah yang meminta, kalau saya di sesi ketiga maka pulangnya sore. Mana enggak? Boleh enggak sesi 1 gelombang 1, sesi 2 gelombang 1, sisanya gelombang 2, sesi 1 gelombang 2 boleh. Ngerti nih? Itu pastikan Bapak Ibu melihat di rekap sini. Lihat rekap. Cetak daftar hadir, nggak perlu saya sampaikan. Nah, berita acara. Nah, ini berita acara. Diisi dulu berita acara. Kalau tidak bisa diisi, tolong isi dulu fakta integritas di sini. Ya, fakta integritasnya tolong diisikan. Bapak Ibu tidak bisa mengisi berita acara pelaksanaan ini belum terisikan. Berita acara pelaksanaan, klik.
ada yang nggak bisa ngisi berita acara. Setelah saya selidiki sesi 1, tapi beliau ngekliknya sesi 3. Contoh ini ya, saya klik isi berita acara. Oh, maaf, kalau ini ada ini. Ya, nah ini ya, bahwa kita mengisi berita acara yang tidak masuk 1, maka Bapak Ibu cari siapa namanya, kenapa alasannya. Nah, ini permasalahan kalau Bapak Ibu sakit. Nah, ini kalau anak ini sakit, mohon Bapak Ibu persiapkan bahwa anak itu sakit harus ada suratnya. Ya, minta surat keterangan dokter kalau dia sakit. Soalnya nanti ketika siapa tahu ditanyakan oleh pusat, terutama juga sekolah-sekolah yang nggak punya cadangan, siswanya 1 sakit 1, mumet. Terus ini saya ngisi, maaf, saya coba saya ngisi yang tidak masuk 1, terus saya centang 2. Ini tidak akan bisa, jumlah siswa absen tidak sama karena saya mengisinya 1, tapi saya mencari siswanya lebih dari 1. Itu pastikan juga. Nah, berita acara juga dituliskan. Ini contoh kami tadi mengalami kendala, siswa tidak bisa meneruskan ke stage berikutnya. Selalu ada itu dituliskan. Kalau anak tidak masuk kayak gini, oh ini alasan. Terus Bapak Ibu bisa menuliskan siswa tidak masuk, hadir ganti cadangan P0402 enggak. Jadi daftar di berita acara dituliskan siapa penggantinya. Kalau siapa yang digantikan, kalau 1 langsung aja seperti ini. Misalkan kalau banyak bisa dituliskan anak ini digantikan oleh ini, anak ini digantikan oleh ini. Boleh seperti itu. Terus simpan. Dan itu Bapak Ibu terkait paparannya. Terus kalau aktivasi peserta cadangan, Pak Ibu bisa memilih yang nggak masuk siapa, cadangkan siapa. Oh ya, ini yang belum lupa. Bapak Ibu ketika sinkronisasi, anak cadangan itu masuk ke seluruh server dan masuk ke seluruh sesi. Saya ulangi, Bapak Ibu sesi 1 15 anak kan, ketika sinkron sesi 1 itu jadi 15 tambah 5 20. Ternyata di server itu ada sesi 2 15 juga, maka 15 tambah 5 cadangan tadi 20. Total peserta didik yang masuk di dalam server itu ada berapa? 40. 15 utama, cadangannya 10. Loh kok cadangannya 10? Ya 5 kali 2. Dan cadangan itu juga akan masuk di server satunya. Jadi seperti itu ya, cadangan itu akan masuk di server berikutnya. Jadi hari pertama cadangan itu tidak masuk, maka nggak usah disuruh masuk di hari kedua. Jadi misalkan cadangan itu tidak terpakai, maka tidak usah masuk atau tidak usah hadir di lab untuk hari kedua. Katen ya, itu paparan dari saya, mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut ditanya jawab. Oh ya, untuk penentuan moda silahkan nanti
Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami. Nah, di sini penentuan moda untuk yang hari ini moda online mungkin ada banyak kendala ya. Tapi di hari Senin dan Selasa kemarin tidak ada kendala yang berarti. Iya, untuk hari Senin Selasa kemarin tidak ada kendala yang berarti. Jadi kami sudah dari tim ini sudah bersepakat begini Bapak Ibu, untuk dari hari ini itu tadi yang online sebetulnya lancar pagi, ketika siang sudah ambiar gitu ya. Dari 15 dalam satu ruangan itu 3 sampai 5 tidak bisa menyelesaikan sampai akhir, bahkan sering lockout. Nah, kami bersepakat untuk teman-teman yang punya server yang kemarin memilih online bisa merubah ke mode semi online. Oke. Kenapa kami tidak, nah ini contoh ini ya, saya online, mode pelaksananya semi online, simpan, sudah saya rubah. Tapi untuk sekolah yang jumlah peserta didik tidak terlampau banyak dan ya ada bisa terjangkau dalam 2 komputer, 3 komputer, tetap kami minta moda online. Ada beberapa sekolah ya tetap kami minta untuk moda online supaya apa? Tidak perlu sinkron, tidak perlu menyediakan server, tapi tetap mandiri. Terus untuk sekolah yang ditumpangi oleh SMPLB, ya SMPLB, tadi kami sudah komunikasi dengan provinsi untuk kami minta dibuat mandiri online. Jadi misalkan ini ada Mas Edi ya, ini Mas Edi ada ditumpangi SMPLB ya Mas ya. Ya. Tahun kemarin ujian, tapi anaknya nggak datang ya Mas ya. Harus menyediakan server. Tak repot. Padahal servernya Mas Edi ada 10 gitu ya. Ruangannya ada. Tapi yang mau ujian ada 12, nah harus menyediakan banyak. 2 nggak ada Pak. Ya akhirnya kami tadi komunikasi dengan provinsi karena SMPLB tidak dalam ranah kami di Dikpora Kabupaten Bantul, maka kami minta provinsi untuk merubah ke mandiri online. Nah, ya, jadi untuk SMPLB tidak perlu sinkron. Yang sinkron hanya SMP-nya saja. Untuk yang PKBM juga untuk PKBM juga kami untuk yang muridnya sedikit untuk online juga. Jadi untuk sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik tidak terlampau banyak, kami tetap buat atau kami minta untuk tetap moda online nih Bapak Ibu. Itu nih Bapak Ibu. Begini, sebetulnya online itu ada jaminan nggak besok hari pelaksanaan gini. Kalau berdasarkan tahun yang lalu itu jalan normal di hari H. Tapi melihat perkembangan hari ini itu sampai hari ini moda online tidak lancar, kami tim teknis tidak bisa memberikan jaminan. Ya, kami tidak bisa memberikan jaminan apakah hari H pelaksanaannya akan lancar. Tapi sebetulnya dari informasi yang saya dapat, yang online itu pada mundur. Tak jamin besok itu mesti lancar, Jenny. Tapi ya gara-gara banyak yang mundur. Kalau nggak ada yang mundur ya mungkin. Kami juga yang kedua, saya sempat bertanya ketika
yang semi online itu pindah stage antara stage 1, stage 2 atau stage 3 itu juga butuh proses mural walaupun cuma 1-2 detik. 1-2-3 detik dia dapat, bahkan mungkin ada yang 5 detik dia muter terus dapat stage berikutnya. Ini yang mode semi online. Padahal itu satu server untuk 15 klien. Kalau server pusat satu itu kira-kira untuk berapa klien saya nggak tahu. Jadi kami coba bersepakat, kami tidak bisa memberi garansi apakah online itu lancar besok, walaupun saya sebenarnya yakin kalau online itu lancar. Cuma kami bersepakat, tim saya juga masuk sekolah, kita merubah ke semi online. Sebetulnya enak, saya lebih senang ke online, karena apa? Nggak perlu sinkron, nggak perlu menyiapkan VHD, nggak perlu menyiapkan backup transfer respon, tidak perlu menyiapkan VHD fresh dan sebagainya, langsung pancal gas gitu. Tidak perlu lembur-lembur sinkron, tapi itu tadi kita nyari aman dulu, kita bermain aman aja, semi online. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada salam saya menyampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab apabila ada. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikian tadi ya, itu yang dialami kami, permasalahan yang masuk ke tim teknis ataupun yang terekap di kami. Mungkin di Bapak Ibu banyak lagi permasalahan yang ada, cuman nggak sampai disampaikan dan sudah selesai di sekolah. Monggo nanti itu bisa disampaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi koordinasi bersama. Monggo Bapak Ibu, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa hari terakhir ya Pak Umar ya, perubahan ini sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai jam 6. Monggo kiranya memang ada yang perlu dirubah, ditanyakan dulu. Jangan tiba-tiba atau belum tahu kenapa kok dirubah atau gimana. Monggo, saya persilahkan kalau ingin yang mau bertanya present atau tanya di Pak. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, tempat kami itu kan siswanya terbatas, jadi tidak mempunyai siswa cadangan. Dari mana? Siapa dari mana? Iya. Ya, saya Bu Rohma dari MTS Muhammadiyah Bantul. Oke, monggo. Ya, jumlah kami itu kan tidak terbatas siswanya, jadi tidak memiliki siswa cadangan. Nah, kalau yang diutarakan tadi kan kalau misalnya hari pertama itu tidak hadir, kemudian hari kedua nggak perlu hadir. Nah, kalau misalnya kasusnya di tempat kami misalnya ya Pak ya, itu kan sering anak yang hari pertama hadir, nah hari kedua tidak datang, itu bagaimana Pak solusinya? Apakah itu nanti ada ujian susulan atau tidak? Gitu aja, terima kasih. Oke, saya tampung dulu ya Pak Umar, atau mau langsung dijawab Pak Umar? Tampung aja dulu Pak. Tak takon sih enggak? Monggo Pak Diagung. Nggih, ngapunten Pak. Nggih, Saya Agung dari SMP 1 Serandaan. nggih. Untuk gladi kemarin itu kita satu ruang ada yang 30. Karena memang ruangnya hanya 2 dan kita hanya pakai satu sesi. Untuk besok kalau memang diharuskan 15, itu kita bisa memungkinkan. Tapi Pak, kemarin saya sudah diminta untuk data pengawas, proktor, dan teknisi, pengawas silang. Itu kami hanya mengirimkan 2. Sudah dibawa ke kepala, ke dinas atau kemana kemarin. Itu gimana nih Pak? Atau memang kita ralat, kita tambahkan 1, atau bagaimana? Matur nuwun Pak. Monggo selanjutnya, ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu, jangan sampai setelah nanti jam 6 masih ada yang bingung.
atau baru tahu? Monggo. Monggo, ini masih diberi kesempatan sih. Harapannya nggih nanti pokok sudah fix untuk pengaturannya baik moda, sesi maupun gelombang. Mas matanya. Monggo Bu. Kalau Siapa dari mana Bu? dari MTS Ma'arif Delingo. Mau tanya ini Mas, kalau kemarin kan di tempat kami offline, terus kemarin sampai harus di remote sama Mas Akid, tapi masih belum paham sebenarnya salahnya di mana. Tadi sepertinya kalau saya tidak salah kayaknya belum dijelaskan kenapa sebab offline-nya. Kemudian kalau misalnya tadi dijelaskan boleh ikut gelombang 2 dan 1 dengan membagi pesertanya biar tidak sampai sore, itu kami konfirmasinya ke sini saja atau ke Pokja juga gitu. Terima kasih. Monggo. 3 dulu ya Pak Omar. Iya, lali mau yang tanyanya. Bu Rohma MTS mau Bantul. Hari pertama enggak hadir, hari kedua hadir. Hari pertama hadir, hari kedua tidak. Bagaimana? Oke, menjawab itu. Hari pertama hadir, hari kedua tidak. Ya udah, hari kedua tidak usah ngisi. Tidak usah nanti misalkan ada penjadwalan ulang, silahkan ikuti penjadwalan ulang untuk hari kedua. Kalau ada, kami tidak bisa memastikan ada atau tidak. Jadi hari pertama hadir, hari kedua tidak. Ya udah, kan nggak ada cadangan. Dan kalaupun hari kedua, intinya hari kedua itu cadangan tidak berfungsi, gitu aja. Kecuali hari pertama dia sudah cadangan naik. Pokoknya hari literasi masuk, numerasi juga masuk. Anak yang sama. Tidak bisa kok literasi anak A, terus numerasi anak B. Nggak bisa. Hari pertama masuk, hari kedua tidak masuk, ya udah kosongi aja. Nanti di berita acara ditulis, misalkan ada penjadwalan ulang, silahkan lakukan penjadwalan ulang. Pak, hari pertama masuk, ini saya tambahkan lagi. Hari pertama nggak masuk, Pak. Hari kedua anaknya hadir. Nggak bisa. Mending rasa kabeh baik. Gitu. Kalau nggak punya cadangan loh, nggak punya cadangan otomatis cadangannya naik. Tapi kalau nggak punya cadangan, itu ya sekalian dua-duanya nggak usah masuk aja. Nek saya loh, daripada nanti repot saat hari pertama nggak masuk, hari kedua tiba-tiba anaknya hadir, besok suruh membuat setting dan sebagainya, lur-lur rasa mangkat baik. Itu. Tapi kalau mau komplit, misalkan anak ini yang hari kedua ikut, ya udah nanti hari pertama ada penjadwalan ulang gitu. Silahkan. Itu. Terus Mas Bangun apa lagi Mas Bangun? Bu Rohma MTS mau Bantul jelas ya Bu? Sampun. Yang kedua Pak Agung satu serandaan wajib 15 satu server ya Pak Umar, wajib ya Pak Umar. Sesuai pos. Sesuai Jangannya pos. 15. Jadi jangan berdasarkan pengalaman ya Pak. Pengalaman saya 30-45 berhasil. Bos rapopo. Nah, ngene di error saat hari H, ya paling nanti jenengan diwawancarai sampai negara langit sana bisa jadi. Padahal kan aturannya di pos itu 15. Nah, kita nggak tahu pas hari H tiba-tiba soalnya berat. Nah, gitu. Tetap sesuai pos 15 per sesi per server. Maaf, per server. Ya. Per server gitu aja ya. Kalau saya bilang per ruang nanti keliru juga karena gini, kalau ruangannya satu server itu untuk 3 ruang 555 boleh. Pokoknya intinya satu server itu sekali jalan 15 gitu aja deh. Siap. Nonton ya Pak. Yang kedua berarti kan saya nambah
pengawas. Satu ruang nambah pengawas gimana? Monggo niku diinfokan ke Pokja, Bapak Ibu yang misal gelombangnya berubah, ruangnya berubah, atau something yang berurusan dengan pengawas, karena kemarin datanya sudah di saya, segera diinfokan ke Pokja, biar nanti ketua Pokjanya ngirim ulang yang baru. Oh, oke, siap. Cukup jelas, ya? Cukup jelas, Pak. Mas seperti kemarin, dokumen Ya. fisik dan soft copy. Iya, monggo dikoordinasikan di Pokja. Soalnya kalau misal nambah kan berarti Pokjanya berubah, satu Pokja. Siap. Matur nuwun Pak Umar, Pak Bangun. Yang ketiga Bu Metam MTS Ma'arif Delingo, sebab offline Pak Akid, monggo Pak Akid. Pahit lagi nengkut Jogja. Anu aja gini, jadi kasusnya kemarin kami itu ya alhamdulillah kalau tim Bantul itu tim teknis Bantul itu solid nih SMP. Kita selalu kumpul bersama di dinas. Jadi kami tahu permasalahan satu-satu dengan yang lain. Kita cukup alhamdulillah difasilitasi oleh dinas. Kalau ada event-event seperti ini kita kumpul Pak. Beda dengan kabupaten sebelah itu. Kumpulin yang sekolah ini masing-masing. Nah, kita di sini jadi saya tahu kasusnya dari MTS Arif Delingo. Arif ya. Jadi gini kasusnya MTS Ma'arif itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan kenapa offline. Setelah saya selidiki username ID proktornya sudah sama, anunya sama, ternyata ada kasus kalau nggak salah sih itu jadi regional settingnya. Jadi regional settingnya masuk ke Indonesia bagian ya mana itu kemarin plus 00 ini nggak tahu negara mana itu 00 itu Amerika ya, jadi masih tanggal 13 sedangkan di sini sudah tanggal 14. Kemarin sinkron berhasil ya, tapi begitu sudah sinkron, sudah data masuk, dia akan connect dengan server, dilihat ternyata jam, tapi jangan berpatokan dengan jam saja gitu. Ini sudah betul 14.020 sekarang. Tapi ternyata waktu Indonesia bagian ya pokoknya itu harus disesuaikan Indonesia bagian barat sesuai dengan kita. Nah itu ya, itu marak ke offline. Username kita sudah benar, ID Proctor sudah benar, passwordnya sudah benar, jelas. Itu ada di situ. Itu lama itu kasus lama biasanya kayak gitu. Oke, ngatan Pak, Mas Bangun. Biasanya kasusnya gitu. Bu Meta, jelas Bu, yang untuk kenapa offline? Selanjutnya dari Bu Meta tadi, kalau ya Mas satu lagi Mas. Kemarin juga ada yang offline ketika mau sinkron offline, ternyata ngetik ID Proctornya kurang 01, itu banyak itu. Mas kok offline ya? Ya nggak mungkin ya offline. Atau Bapak Ibu pas kok standby biru kenapa? Saya langsung jawab, Pak, Bu, jadwalnya jam berapa? Jam 4 sore. Nah ini masih jam 2 aja. Yo standby santai mawon. Jadi jangan buru-buru sinkron sebelum waktunya, juga jangan nanti-nanti. Gitu ya. Itu Mas. Itu tadi untuk yang kedua tadi apa Bu? Sama ya pengawasnya ini Bu Meta. Sama nanti lapor ke Pokja aja ya. Kalau misal ada yang berubah segera diinfokan ke Pokjanya biar nanti diubah agar sesuai sama hitungannya di Pokja untuk yang silangnya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Di kolom chat Pak Umar, ketika sudah terlanjur sign all, save change, padahal ada anak yang tidak berangkat, ada pengaruhnya enggak? Dari SMP UA Unggulan Aisyah,
Siap. Oh ya, tadi lupa ya, belum saya sampaikan ya. Tapi di chat itu tadi sudah saya tuliskan di grup. Jadi Bapak Ibu jangan langsung gini, jangan langsung assign all terus save change. Bapak Ibu boleh assign all daripada Bapak Ibu nyentang satu-satu, ya. Tapi jangan di save. Kalau yang anak nggak berangkat, jadi anak itu suruh duduk dulu, jangan login. Bapak Ibu lihat siapa yang nggak hadir, siapa di assign all dulu. Nanti kan untuk hanya assign all itu hanya untuk mencentang ya. Terus habis itu yang nggak hadir dicentang, dihilangi checklistnya, baru save change. Pak, ada ngaruhnya nggak kalau assign all terus save change padahal anaknya nggak berangkat? Ada Bapak Ibu di pusat itu ketika Bapak Ibu assign all, ini beda dengan yang dulu. Assign all, save change, terus anak-anak mengerjakan, upload jawaban, anak yang tidak masuk itu ikut ke upload. Ya, anak yang tidak masuk itu tetap ikut ke upload dengan 0 jawaban. Itu berpengaruh, apalagi nanti Bapak Ibu lupa tidak mengirim atau memasukkan siswa tidak hadir. Itu jelas akan ngaruh sekali. Ini datanya masuk ke pusat tapi jawabannya kosong, tapi di daftar hadir. Nah, monggo siswa yang tidak hadir itu tolong jangan dicentang, hilangi centangnya. Oke. Itu. Katakan, Pak. Yang kedua, ini saya bawa Pak Iwan Arzuki. Kalau ganti peserta utama bisa nggak ganti seterusnya? Maksudnya ganti seterusnya nggih? Ya, karena alasannya biasanya anak utama itu sudah pindah. Ada juga. Nggak usah ganti Bapak Ibu. Artinya gini, jelas yang pertama anak utama itu tidak mungkin berangkat karena sudah pindah. Bapak Ibu silahkan waktu di UMAN itu ada pengajuan aktivasi peserta cadangan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu atau diberi sekarang ya. Ya, di berita acara itu anak yang tidak hadir silahkan Bapak Ibu isikan alasannya, monggo. Satu tidak hadir. Oh ya, berita acara itu anak itu tidak masuk dicari ya. Oke, anak itu tidak masuk karena sakit atau apa. Nah itu misalkan anak itu pindah, ya anak itu ternyata sudah pindah atau mutasi. Nah di situ bisa Bapak Ibu ketika saya di harus masih bisa nggak ya Mas Bang? Ya, saya nah, ini Bapak Ibu di sini di sini keterangan tidak hadir. Nah ini bisa pindah sekolah, silakan klik aja pindah sekolah. Ya, kalau alasan di sini tidak ada, pilih lainnya. Ya, jadi peserta utama tidak ikut seterusnya. Itu digantikan peserta dengan si A misalkan. Besok yang ganti siapa? Ya si A itu lagi. Ya, tidak digantikan orang lain lagi nih. Ngapunten ini. Jadi peserta cadangan itu pengaktifannya sekali tok. Hari pertama si A, hari kedua ya si A lagi. Bukan hari pertama si A, hari kedua si B. Itu nggak boleh. Keterangannya tidak ada, samakan aja gitu. Oke, terus lanjut saya bahas. Yang kalau offline itu Mbak Meta ya nanti sudah dijawab ya. Yang Pak Cahyono niku Pak Umar.
Kalau sinkron hari Sabtu jadwalnya, kita laksanakan hari Minggu bisa enggak? Karena hari Sabtu betul-betul ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini Pak Cahyono. Jadi gini, kalau sudah teragendakan untuk sinkron di hari itu, ya tolong dilakukan di hari itu. Itu saja. Karena hari Sabtu betul-betul ada agenda yang bisa ditinggalkan, monggo bisa dikomunikasikan dengan proktor yang lain, misalkan itu atau remote lah. Supaya ini kami mengantisipasi kasus terjadi adalah ketika mau sinkron komputernya rusak. Ya, ada. Dan itu akhirnya yang terjadi transfer respon, tapi itu bukan sinkron, tapi agendanya adalah membuat transfer respon. Itu transfer responnya nanti aja deh. Ketika mau bikin transfer respon, error, gagal. Lembur, gagal akhirnya apa? Yang terjadi ganti server jam 11 malam itu hari Minggu. Hari Minggu tim teknis provinsinya sudah tidur, tapi akhirnya bisa dilanjutkan besok pagi. Kalau itu hari H itu apa enggak keringat sejagung-jagung gitu dia. Ngaten gitu. Jadi sebisa mungkin harinya sesuai itu, karena kalau ada masalah itu kita bisa mencari solusi di hari berikutnya. Hari Sabtu nggak bisa, Minggu ada masalah, ya udah, wis. Ya. Lanjut ke Mbak Mujono. Kami masih jelas apakah peserta utama yang hari ini besok masuk diperbolehkan ikut atau tetap digandengkan cadangan. Pak, ini gladi Pak, ini hanya gladi, jadi tidak harus anak yang hari ini utama nggak masuk berarti besok nggak usah masuk aja, tidak. Bahkan hari ini kami melakukan sistem gini Pak, karena ini masih gladi, anak cadangan kami tadi tak suruh duduk bersamaan dengan anak yang utama, boleh. Ya, ini masih gladi, masih uji coba, nggak apa-apa. Khasiatnya adalah ketika nanti anak cadangan itu tidak pernah mendapatkan latihan, tiba-tiba dia harus menggantikan utama, bisa gelagapan ini. Soalnya kayak apa sih? Bentuknya kayak apa? Maka di tempat saya punya metode anak cadangan itu tak suruh duduk bersampingan dengan anak utama. Boleh. Nah, boleh aja, masih gladi, masih dicoba, nggak apa-apa, anak utama ya jangan. Kalau kerjasama Pak, nggak apa-apa, ini hanya memperkenalkan, gitu ya. Jadi kalau yang cadang ini gladi, anak utama nggak masuk, besok ya tetap utama Bapak. Jangan langsung kecuali memang anak itu sakit dan kemungkinan di hari H itu tidak sampai hari H belum sembuh, misalnya. Betul ya? Lanjut. Maaf itu Pak, peta senol itu kan ada dengan yang terketik kelompok. Berarti kalau ada peserta yang naik, kalau ada tanya Pak Omar. Iya. Oh iya. Enggak Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Omar, berhubungan dengan yang sinkron tadi ya, itu hampir saja kemarin terjadi di sekolah kami karena nilainya waktu itu jadwal sinkron hari Sabtu, sedangkan waktu itu dari Jumat kita tunggu masih belum keluar ya, hari Sabtu pagi baru keluar. Nah, sedangkan koordinasi juga sebenarnya sudah kita sampaikan ke proktor teknisinya, tapi karena semuanya juga punya agenda yang sebelumnya sudah direncanakan dan diharapkan kemarin hari Minggu misalnya, ternyata keluar sinkronnya hari Sabtu. Nah, itu hampir terjadi seperti itu. Yang ini hanya memperjelas lagi Pak Umar yang cadangan tadi ya Pak. Untuk cadangan misalnya hari pertama untuk anak sampling A itu tidak, karena pindah sekolah, itu digantikan dengan cadangan 1 gitu ya. Nah, itu tadi Pak Umar bilang untuk cadangan itu berlakunya hanya hari pertama ya Pak. Tapi kalau hari keduanya itu ada anak
B tidak berangkat itu masih bisa digunakan, misal menggunakan cadangan yang angka 2 itu kan bisa kan Pak? Mungkin hanya itu aja Pak. Jelas belum Pak? Gini. Jadi cadangan masih bisa digunakan nggih? Gini. Jadi saya terangkan itu. Hari pertama A tidak masuk, jadi cadangan 1 ya Mas Yuli ya. Nggih. Maka di hari kedua A nggak usah masuk sekalian, langsung digantikan cadangan 1. Ya. Bagaimana jika hari kedua itu B hari pertama masuk, hari kedua tidak masuk, kan masih ada cadangan 2. Oh iya. Jadi masih berlaku ya Pak ya? Tidak berlaku. Jadi gini, intinya ini literasi dan numerasi itu harus dikerjakan oleh 1 orang. Kan sama-sama 15 Pak? Iya, kan itu. Jadi nanti nilainya kayak disandingkan. Siswa A, siswa B, siswa C. Siswa A literasi berapa, numerasi berapa. Nah kalau siswa B ini nggak masuk, terus ini yang di sini akan disandingkan dengan nilainya siapa? Nggak bisa. Jadi antara pengukurannya adalah intinya gampang ini satu pemikiran anak gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Cadangan 2 kan masih ada. Di hari kedua bisa masuk, nggak boleh. Jadi nggak bisa. Jadi hari kedua 14 benar-benar sudah nggak bisa digunakan lagi ya cadangan itu ya? Nggak, kecuali nanti gini, ada pembukaan untuk ujian susulan. Nah, itu silakan daftarkan. Betul ya. Silakan daftarkan. Baru nanti yang B ini nggak masuk, hari kedua nggak masuk, maka nanti disusulan, maka ketika disusulkan nilai ANBK-nya itu rapat mutunya sudah memang milik A, B dua-duanya, tidak bisa B satunya yang numerasi cadangan 1 nggak bisa. Itu. Terima kasih Pak Ahmad. Saya dulu. Apakah terkait assign all itu ada peserta cadangan? Nah, assign all itu kan cadangan ikut tercentang, Mbak. Bu. Itu jangan diikutkan. Kalau cadangan itu tidak naik, itu hilangi centangnya. Ya saya kan cuma intinya itu sebenarnya Bapak Ibu tolong dicentangi 1 per 1. Kok kayaknya ada tombol yang lebih enak gitu ya, assign all. Cuma untuk nyentangi saja, klik aja. Nanti yang tidak masuk dicentangi, dihilangi centangnya. Cadangan itu silahkan pastikan hilangi centangnya. Kalau tidak naik, kalau naik gimana? Centangi. Ini ya. Jadi cadangan itu sebetulnya boleh masuk selang, kalau aturannya itu sekitar 10 menit setelah pelaksanaan itu baru boleh masuk cadangan. Kenapa? Kita khawatir nih begitu 7:30 kita mulai, jam 8 kurang 20 ada anak lari, utama ternyata sudah digantikan cadangan misalnya. Jadi kasih jeda berapa waktu untuk anak cadangan itu boleh naik. Itu ya. Jadi cadangan jangan dicentang, kecuali utama jelas sudah nggak masuk, bisa nggak mungkin masuk, naikkan aja cadangan, centang, yang utamanya dihilangi centangnya. Kalau cadangan tidak naik, pokoknya assign all-nya hilangi cadangan. Sudah sih. Untuk nama ruang masih bisa diganti enggak? Masih. Ini pertanyaan, maaf, kami dari YP Sandan ingin menanyakan pelaksanaan. Kami menggunakan mode online. Ternyata saat gladi server bermasalah dan anak-anak kami tidak bisa mengikuti. Terus apakah kami bisa merubah ke semi online? Terima kasih. Untuk ini kan dari YP, kami ya YP Sandan itu termasuk dengan siswa yang tidak banyak. Ya, kami dorong untuk tetap online, Bapak Ibu. Oke, kami dorong untuk tetap online karena tidak perlu setting jaringan gitu ya. Walaupun nanti kalau nggak salah YP Sandan itu tetap melaksanakan di SMP 1 Sandan.
nanti bisa untuk pembelajaran bahwa seperti apa sih bentuk online. Jadi untuk sekolah dengan yang tidak terlalu banyak siswanya, kami memang tetap mendorong untuk online. Ngaten Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang lain? Mas Edi? Mau tanya Mas. Pak Edi. Saya Edi Susanto dari SMP 3 Imogiri. Mau bertanya berkaitan karena hari ini adalah setting terakhir untuk moda. Hari ini kami ikut di gelombang 2 karena hari ini hari pertama dan kami menggunakan sistem moda online. Dari pengalaman hari pertama tadi, kendalanya di akhir-akhir tes itu setiap ruang itu pasti ada 3 lebih. Itu anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Nah terus tadi kami berusaha untuk menyelesaikan di jam sesi kedua. Nah itu nanti kalau kami masih bertahan di moda online, apakah masih bisa seperti itu? Jadi mungkin karena kami kan ngambilnya cuma 1 sesi. Dan apabila terjadi seperti itu, apakah kita masih bisa melanjutkan di jam sesi kedua? Terus pertanyaan saya yang kedua, apabila itu tetap tidak bisa selesai, apakah itu nanti juga akan berpengaruh kepada rapot mutu? Nah, mungkin karena kasus kami yang tadi seperti itu, hampir setiap ruang itu ada 3 sampai 5. Jadi dalam 3 ruang kita paling hampir ada sekitar 10 atau 12 siswa yang tidak bisa menyelesaikan. Nah, kalau itu emang berpengaruh, ya nanti mungkin bisa kami pertimbangkan untuk ganti ke mode semi online. Mungkin itu aja yang saya tanyakan, minta penjelasannya. Monggo Pak Umar, sama kayak punya Bu Yuli tadi yang 1 pundong. Untuk yang semi online memang saya tadi juga ke sana. Di sesi 1 itu di 1 ruang itu kayaknya ada 3 sampai 4 anak memang kesusahan untuk lanjut ke stage berikutnya, muter-muter lah istilahnya, kayak gonta-ganti komputer nih Pak Umar. Sepertinya masalahnya sama. Jadi gimana itu? Kalau misal 3 atau 4 anak ya Pak Edi di 1 ruang, berarti kan kira-kira hampir rata-rata 10 anak 1 sekolah itu kalau bermasalah kan bisa mengganggu rapot pasti. Berapa Pak Umar? Oke, sebentar. Jadi gini, kasus yang kemarin di SMK itu, jadi ada 1 anak atau 2 anak yang tidak bisa selesai karena gini, berbeda ya dengan SMA SMK kemarin. Kalau di SMA SMK kemarin kita bisa melihat sebetulnya si anak A itu dapat server di mana, itu ada. Tapi yang di SMP ini tidak kelihatan. Anak itu dapat server nomor berapa? Yang online gini, mode online. Itu dapat server di mana? Jadi kerusakan itu ada di mana kita nggak tahu. Bahkan tadi ada juga yang tokennya sudah betul, tapi dimasukkan salah terus. Tapi ada juga salah, tidak salah, terus tokennya berubah dari pusat, dimasukkan berhasil. Tapi dari 2 sekolah yang tadi saya coba, tokennya sudah betul, tidak bisa masuk. Nah, solusinya kemarin gimana? Yang SMA SMK ngajukan ujian susulan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sesi 1 itu bisa bablas di sesi 2 untuk moda online? Nah, ini yang akan kami konsultasikan dulu. Kalau hari ini itu lost goal sampai sore, bisa. Tapi hari H ini kami nggak bisa memberikan jaminan apakah bisa sesi 1 itu diselesaikan di sesi 2. Walaupun Pak pada Mas Edi sesi 1 semua misalnya itu. Nah sesi 2-nya nggak ada. Tadi tempat saya juga sesi 1 lanjut sampai sesi 2 ada.
Itu. Tapi intinya kami akan coba komunikasikan dulu ke ke provinsi ini. Saya tanyakan dulu, nanti saya kalau masih ada waktu saya jawab nih. Maten. Selanjutnya satu Delingo tadi mau tanya jadi atau enggak? Jadi Mas Bangun. Monggo Pak. Oke, mau nanya Mas Bangun, ini dari SMP 1 Delingo. Terkait surat tugas itu kan nanti yang membuat dinas nggih, Mas Bangun nggih. Lah itu tadi Tugas untuk apa ini? MTS SK, Ma'arif. kita buatnya SK. Nggih. Untuk MTS Ma'arif tadi yang ngersake 2 gelombang. Itu kan berarti juga nanti dari dinas juga 2 gelombang nggih. Kita Ya, ngikut MTS. aja, Pak, yang dikirim misalkan jenengan yang dikirim Pak Wantoro, kita yang taruh SK. Nggih. Iya. Kalau nanti 2 gelombang kan berarti otomatis untuk pengawasnya juga nambah dari sananya. Ya iya dari sana atau berarti. Nggih. Ya berarti untuk surat tugasnya kita nunggu dari dinas nggih. SK-nya kalau dari dinas. Oh, Dinas hanya SK. Berarti SK. untuk surat tugas ngawasnya tetap dari Pokja nggih. Nggih, monggo dari Pokja aja. Oh, nggih nggih, SK matur dari nuwun. kita, SK pengawas dan itu. Bapak Ibu monggo yang tadi mau berubah gelombang sesi ataupun ruang mesti kan nambah. Kalau ruang mesti nambah pengawas nggih. Itu dikonfirmasikan ke Pokjanya. Takutnya nanti salah ruang, salah waktu atau salah gelombang, udah datang ke sekolah ternyata beda gelombang. Gitu ya. Yang kedua, Proctor Asep Aksono, ada satu anak sering tidak bisa mengetikkan jawaban. Itu penyebabnya apa, nggih? Anak tidak bisa mengetikkan jawaban di kotaan lembar soal. Ini satu atau itu, Pak Nugraha? Oh, satu, J. Satu. Anak tidak bisa mengetikkan jawaban di kotaan lembar jawab pada soal. Rohmat 3 Bantul, maaf ada grup WA Telegram tidak ya Mas? Yang tidak bisa jawab tadi Pak Umar. Ini berarti mana? Dari mana ini tadi? SMP Pak Nugraha dari mana Pak Nugraha? SMP enggak kebaca ya. 2 Jetis. Itu nggak bisa ngetik semua atau nggak semuanya bisa keketik atau sudah bisa ngetik tapi kurang banyak. Tidak bisa ketik semua Pak Umar. Satu anak nih berarti. Keyboardnya masih. Keyboardnya nggak masalah. Oh bukan. Bukan Pak Umar. Dari mana ini? 2 Jetis. 2 Jetis. Masih Pak Yuli ya? Nih, Pak Yuli. Anak sering tidak bisa mengetikkan jawabannya, itu penyebabnya apa? Itu semi online nih. Coba bisa gini aja. Kalau ada anak yang seperti itu di sekolah kan ada komputer cadangan. Kita analisisnya gini, saya tidak bisa mengatakan keyboardnya rusak atau tidak. Suruh pindah juga sama seperti itu nih. Pindah juga sama Pak Umar. Pindah juga sama. Berarti ini ada permasalahan di username dan login-nya. Jadi nanti ditulis saja di berita acara. Terus kalau memang tidak bisa mengetikkan karena di sini kotak jawaban itu ada jawaban singkat, ada jawaban panjang. Oke, itu. Terus ini dari SMP 2 sudah disarankan semi online. Ini sarannya dari siapa nih Pak? Oh, kalau jenengan ikut ke pusat,
Ya, kalau jenengan sudah pernah Sarannya pusat online. itu sarannya itu online. Tapi sekali lagi server pusat yang bermasalah. Servernya nggak muat. Jadi kalau ada yang pernah menyarankan kan semi online. Sebentar. Kapan-kapan tak ajak ke Jakarta. Nanti jenengan akan tahu yang disarankan adalah online. Walaupun nggak kuat server di pusat. Ya, sebetulnya untuk yang online itu kemarin Zoom dengan Pak Nawan itu sudah disampaikan bahwa sebetulnya kalau online itu kita menggunakan Google, punya servernya Google GCP, ya. Jadi miliknya servernya Google. Tapi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan semi online aja ketika pindah stage itu agak sedikit muter. Apalagi kalau koneksi internet full di atas. Oke. Ini ya dia tidak bisa mengetikkan satu karakter pun ya. Yang penting ketika Bapak si anak inti tidak bisa ngetikkan, monggo pindah komputer juga kasusnya sama. Nanti dituliskan saja di berita acara. Ketika nanti ada ujian susulan bisa diajukan untuk ujian susulan. Oke, ngaten. Untuk Pak Rohmat, maaf ada WA grup atau Telegram enggak ya? Nggak usah. Apa maksudnya? Grup ya. Ini dari Pak Rohmat. Pak Rohmat itu dari SMP mana ya? Tiga Bantul itu ada nggih? Kalau grup ada sih. Tapi sekali lagi nyuwun sewu. Ya memang kami batasi satu sekolah nih maksimal ya proktor dan teknisi. Jadi tidak semua proktor itu masuk. Bisa nggak muat ini. Nggih, Bapak Ibu adakah yang proktor yang baru? Proktor yang baru memang baru dan belum masuk grup? Atau memang satu sekolah itu baru memang proktornya kemarin kan beberapa ada yang pindah ya karena P3K dan itu baru dan butuh mungkin grup belum dapat dan ini baru pertama kali, segera diinfokan ya Bapak Ibu baik ke kepala sekolahnya agar bisa masuk grup atau ke WA Pak Umar atau saya, nanti saya coba masukkan ke grup. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Siap, terima kasih. Nggih, sama-sama. Monggo ada pertanyaan yang lain? Oh iya Pak, nggih, terima kasih juga Pak sudah lama menjadi teknisi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin lagi ditanyakan. Tinggal berapa jam ini berarti? 3 jam. Untuk idem, 2 bundong. Untuk pengaturan sesi gelombang moda. Monggo jika masih mau yang online nggak masalah. Nanti kalau ada kendala, misalkan kendala apa tadi yang bisa melakukan susulan ya susulan. Kalau memang perlu apa di grup tinggal dibilangkan aja, dikonfirmasikan ada masalah apapun. Untuk persiapannya, monggo nggih tadi karena Sabtu Minggu berarti nggih kalau untuk sinkron, jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat jadwalnya yang mungkin liburan, mau liburan atau mau bertemu siapapun itu, kemanapun itu, monggo dipending dulu hanya Sabtu Minggu besok, nggih, Bapak Ibu. Ngoten, kalau memang Mas Aid tadi nambahkan dari pertanyaannya Pak Edi Emogiri 3. Jadi yang apa namanya kan ini sesi 1 bisa 14 sampai. Nah ini token itu belum, jadi gini, memang sekarang itu 12 bisa sampai jam berapa, 1 jam, 2 jam. Nah itu 12-nya sampai berapa jam itu yang kita belum tahu. Tiba-tiba sesi 1 sudah hilang tokennya gitu. Termasuk yang semi online ya, semi online misalkan
token rilis jam 9.40. Sesi 2 9.40. Apakah sesi 1 masih bisa keluar? Sebetulnya masih. Sampai kapan? Iya, sakarepe pusat. Aja takon sampai kapan. Tiba-tiba ditutup, udah selesai gitu aja. Nah, makanya Bapak Ibu minta untuk diselesaikan sesuai jamnya, tujuannya gitu. Kita nggak tahu pusat buka token sesi 1 itu sampai jam berapa. Ngaten ya. Jadi termasuk yang semi maupun yang online gitu. Token rilis sesuai jamnya, tutup terserah langit. Itu aja. Gampangannya ngono wae. Jadi untuk berarti ini Pak Umar yang sudah fix pengaturan sesi, moda, gelombang itu nggak perlu ngubah apa-apa aja Pak Umar sampai nanti jam 18 terakhir itu. Nggak usah. Cuma emang itu. Jadi hari ini kan sudah Bapak Ibu sudah melihat gambarannya apakah ada sesi atau anak yang meluncat di satu gelombang yang lain dan sebagainya. Pokoknya intinya ini the last minute terakhir bahwa Bapak Ibu mau merubah sesi, mau merubah gelombang itu di hari ini. Kan kemarin Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan di gelombang 1 karena terkendala sedang PTS ya. Nah, tapi kalau di hari H mau dirubah ke gelombang 1, nah saat ini bisa dirubah. Saat ini mau merubah. Ini tergantung kesepakatan dari sekolah dan tim maupun sekolah ataupun Pokja. Ngaten mawon. Jelas ya Bapak Ibu Untuk pengaturan sesi gelombang dan moda, monggo. Itu hanya ketika kemarin itu ada problem dan masalah mungkin yang setting servernya satu server untuk 30, 40, 45 tadi. Itu juga untuk yang kemarin karena masih PTS di setting di gelombang pertama. Ataupun memang yang dari moda online dan mau berubah ke semi online. Itu terakhir nanti sampai jam 6. Harapan kami besok pagi kami sudah mendapat gambaran fix Pak Umar dan teman-teman untuk pelaksanaan serta pengaturan sesi, moda serta gelombang di masing-masing sekolah jenjang SMP dan MTS di Kabupaten Bantul serta MTS ini tadi Tinggal 5 menit lagi Mas Bangun. Monggo, itu tadi. Seperti itu Bapak Ibu, saya tambahin tadi karena memang ngaten Pak Cahyono dan teman-teman yang lain mungkin ketika ada satu proktor yang tidak bisa atau yang utama nggak bisa untuk sinkronisasi, bisa dikomunikasikan dengan proktor kedua atau yang ketiga buat gandani dulu untuk sinkron dan dikoordinasikan bareng kepala sekolah dan yang lainnya. Harapannya untuk rapat mutu di Kabupaten Bantul ini lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Nanti di-share itunya apa tadi Pak Umar? Kendala ya, di-share nanti kendalanya. Monggo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas Oh, berarti nek meneng wae ini biasanya pun jelas. Jelas Mas Bangun. Jelas Pak Muhammad nih. Jelas Bapak Ibu Jelas sekali. Ada grup WA, memang hanya dibatasi 1 atau 2 orang yang masuk di grup. Karena memang kemarin itu ada yang lama sudah pindah, monggo segera dikomunikasikan Pak ini yang proktor yang baru di SMP ini. Mungkin karena kemarin itu banyak yang pindah ke manapun itulah pokoknya, segera dikomunikasikan biar proktor yang baru tahu informasi lebih lanjut. Sampun Bapak kasih ada tambahan? Cukup Mas, cukup dulu karena udah dari tim udah lengkap sekali.
untuk permasalahan dan penyelesaian dari Pak Umar tadi sudah lengkap. Oke Mas, cukup. Oke, dari Pak Umar atau teman-teman Helpdesk ada tambahan? Cukup? Sudah cukup Pak. Bukannya tangan ono kan beri ya. Pak Budi mau nambahi sesuatu? Pak? Iya, jaketannya arep. Alhamdulillah nek cukup. Wis nganggo jaket. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kasih karena sudah mendampingi kami dari tim Helpdesk dan juga tim proktor dan teknisi baik itu SMP dan MTS se-Kabupaten Bantul. Harapannya besok pelaksanaan ANBK di minggu depan lancar dan sukses. Amin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kegiatan pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini kita tutup dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, matur suwun Bapak Ibu. Monggo Dan Umar. Monggo Pak. Monggo, terima kasih. Monggo, izin le. Iya, monggo. Perintah masih di sini Bu. Perintah mana? Sudah pergi Pak. Terima kasih Mas Bangun, Mas Umar. Pak Yuli, monggo Pak. Monggo. Live.